Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Baik, muasil fi syarh kitab Al-Madkhal ila al-Fiqh dari kitab Ta'hil Al-Fiqh Syafi'i karya Jama'atum Minal Ulama. Qala rahimahullah sekarang terkait dengan biografi Imam Ahmad dan perkembangan mazhab Hanabilah. Qala Ahmad. Juga ada 4 pembahasan terkait dengan biografi ringkas beliau. Yang pertama al-ismu wan nasab, yang kedua at-tarikh, yang ketiga al-ibadah wat taqwa, dan yang keempat al-ilmu waz zakat. Yang pertama, nama dan nasab beliau Ahmad ibnu Muhammad ibni Hanbal Abu Abdillah Asy-Syaibani. Nah, Ahmad ibnu Muhammad ibni Hanbal ya Abu Abdillah Asy-Syaibani. Maka jelas ya bahwa Hanbal itu bukan nama bapak beliau tapi nama kakek. Itu biasa dinisbatkan kepada kakek, Ahmad bin Hanbal. Ya. Ini nama dan nasab beliau. Kelahiran, tarikh beliau rahimahullahu taala dilahirkan pada tahun 164 Hijriah dan wafat pada tahun 241 Hijriah. Arba wa sittina wa mi'ah ya, lahirnya, dan meninggal pada tahun 41 wa mi'atain ya, 241 Hijriah. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah qafa Ahmadud dunya marratain fi jam'il musnad. Ya. Kata Ibnul Jauzi rahimahullah, Imam Ahmad mengelilingi dunia 2 kali dalam mengumpulkan hadis-hadis dalam kitabnya Al-Musnad. Ini Musnad Ahmad ya. Musnad sebagaimana antum sudah ketahui, musnad dalam pelajaran mustalah bahwa musnad itu adalah jenis kitab yang memuat hadis-hadis dengan urutan persahabat. Jadi musnadnya Abu Bakar dibawakan semua hadis-hadisnya Abu Bakar Siddiq. Mau dalam bab wudu, bab sholat, bab haji. Ya, pokoknya kumpul semua hadis-hadisnya Abu Bakar. Setelah itu pindah ke musnad Umar dan seterusnya. Ya, musnad kullu kitabin jumi'a fihi marwiyatu as-sahabati ala hidah. Ya, itu sudah pelajari. Jadi musnad ini adalah salah satu atau merupakan diwan dari dawawin al-hadis yang paling banyak hadisnya, yakni yang sampai kepada kita ya. Yang sampai kepada kita Musnad Ahmad itu adalah kitab hadis yang paling tebal dan paling banyak memuat hadis di dalamnya. Ya. Paling banyak memuat hadis di dalamnya. Dan Musnad Ahmad ini termasuk madon hadis-hadis sahih. Tempat mendapatkan hadis-hadis sahih, tempat mencari hadis-hadis sahih adalah dalam Musnad Imam Ahmad. Baik. Berikutnya yang kedua adalah yang ketiga ya, al-ibadah wat taqwa, ibadah dan ketakwaan Imam Ahmad. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, qala Abdullah ibnu Ahmad. Abdullah bin Ahmad ini anak Imam Ahmad yang paling terkenal. Ya. Beliau yang meriwayatkan Musnad Ahmad dari bapaknya. Ya, beliau yang meriwayatkan Musnad Imam Ahmad dari bapaknya, Abdullah ibn Ahmad. Beliau punya kitab As-Sunnah karya Abdullah ibn Ahmad. Kata Abdullah bin Ahmad rahimahullah, kana abi yusalli fi kulli yawmin wa lailah 300 raka'ah. 300 raka'ah. Falamma marida min tilkal aswaq afathu. Ya, fakana yusalli kulla yaumin wa laila ya 150 rakaat. Kata Abdullah bin Ahmad, ayahku itu salat sehari semalam 300 rakaat. Ayahku salat sehari semalam 300 rakaat. Ketika beliau sakit, itu membuat tubuh beliau lemah, tidak kuat, sehingga beliau mengurangi setengah-setengahnya. Beliau cuma sholat 150 ya, beliau kemudian sholat 150 rakaat ya, rahimahullahu ta'ala. Kemudian qala Ahmad.
ma katabtu haditsan illa wa qad amiltu bihi hatta marra bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa a'ta Aba Thaibah dinaran fa a'taitul al-hajjama dinaran hina ihtajamtu. Kata Imam Ahmad rahimahullah, tidaklah saya menulis hadis apapun kecuali saya sudah amalkan. Ya, termasuk atau sampai kemudian berlalu saya melewati sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dibekam oleh Abu Thaibah radhiyallahu an, dan beliau memberikan Abu Thaibah 1 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas 24 karat. Dikasih. Nah, bagaimana caranya diamalkan ini? Maka kata beliau, maka saya pun memberikan tukang bekam 1 dinar. Beliau berbekam dan memberikan tukang bekam 1 dinar. Lihat bagaimana Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Inilah yang penting. Ya, inilah yang penting. Seorang ketika menuntut ilmu, mengamalkan apa yang dia tuntut. Karena seorang menuntut ilmu bukan untuk berbangga, bukan agar dikatakan ini dan itu, ya, bukan agar mendapat derajat tertentu di dunia. Ya. Ilmu yang bermanfaat hanyalah ilmu yang diamalkan. Maka memiliki sedikit ilmu tapi diamalkan itu jauh lebih baik dibandingkan memiliki banyak ilmu tapi tidak diamalkan. Jangan sekali seorang belajar dalam tanda kutip ya gila belajar, tapi ya belajar aja, tambah ini tambah itu, dari diamalkan. Ngapain? Ya. Ya kan? Untuk apa? Nambah-nambah pengetahuan tapi tidak diamalkan. Ini adalah orang yang tertipu. Bahkan walaupun dia merasa mendapatkan banyak ilmu, mengumpulkan ilmu, tapi kalau tidak amalkan, ini orang tertipu. Buang umur, menghabiskan waktu untuk mengumpulkan ilmu, ya. Kemudian dia begadang, dia kelaparan, menahan ini. Kalau bukan untuk diamalkan, apa niat dia? Untuk apa? Kan begitu. Maka ini hal yang harus diperhatikan terkait dengan seorang yang niatnya bermasalah dalam menuntut ilmu. Iya. Jelas ya? Betul, para ulama menyatakan bahwasanya di antara sarana untuk memperbaiki niat adalah dengan menuntut ilmu. Tapi kalau menuntut ilmu sudah lama niatnya tidak beres-beres, berarti ada yang bermasalah pada dirinya, berhenti. Mending fokus ibadah saja, sembunyi-sembunyi. Ya, tidak usah belajar kalau niatnya bermasalah. Ya, kalau seorang niatnya bermasalah dalam menuntut ilmu, hendaknya dia isti'anah kepada Allah, minta tolong kepada Allah, kemudian belajar. Saraya dia bertawassul dengan amal solehnya, bertawassul dengan ya Allah, saya menuntut ilmu ini supaya saya harapkan saya bertawassul dengannya agar engkau memberikan saya niat yang ikhlas. Ya. Jelas ya? Agar saya bisa mengamalkannya dan seterusnya. Ya. Kalau tidak, maka dia berhenti menuntut ilmu. Jelas ya? Pulang ke rumahnya beribadah saja. Karena beribadah atau menuntut ilmu yang banyak tanpa didasari niat yang ikhlas, tidak diamalkan, itu hanya memperbanyak masalahnya pada hari kiamat. Ya, maka orang yang berakal akan melihat maslahat yang besar antara saya lanjut menuntut ilmu atau beribadah. Jelas ya? Wa qala Rabi'. Ya. Qala lana Syafi'i. Rabi' di sini Ibn Sulaiman Al-Muradi yang telah berlalu, muridnya Imam Syafi'i. Qala lana Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata kepada kami, kata Ar-Rabi', Ahmadu imamun fi samani khisalin. Ahmad itu adalah seorang imam dalam 8 perkara. Seorang imam, tokoh yang diikuti, yang dijadikan panutan, itu imam. Al-muttaba, yang diikuti. Beliau adalah imam pada 8 perkara. 1, imamun fil hadis. Ini bila syak, tidak diragukan. Imamun fil hadis. Yang kedua, imamun fil fiqhi. Beliau mujtahid mutlak. Yang ketiga, imamun fil lughah. Yang keempat, imamun fil Quran. Yang kelima, imamun fil faqr. Imam dalam kemiskinan. Ya. Yani beliau mampu untuk mendapatkan harta yang lebih, tapi beliau lebih memilih itu. Yang keenam, imamun fil zuhud. Yang ketujuh, imamun fil wara', dan yang kedelapan, imamun fil sunnah. Ya. Wa sadaqa rahimahullah, imam fil sunnah.
Ketika semua ulama yang dipaksa oleh pemerintah ketika itu untuk mengatakan Al-Quran makhluk, Imam Ahmad sendiri ya yang kokoh bersama dengan seorang yang lain yang kemudian meninggal dalam penjara. Ya, rahimahumullahu taala. Beliau sendirian yang mempertahankan akidah bahwa Al-Quran bukan makhluk. Sampai kemudian Allah taala memberikan jalan keluar dan membatalkan atau mementahkan akidah Mu'tazilah tersebut. Ya. Nah, beliau sendiri rahimahullah imam fi sunnah bila syak. Kemudian yang keempat adalah al-ilmu wal zakat, keilmuan dan kecerdasan beliau. Qala Abdullah bin Ahmad qala li Abu Zur'ah. Abdullah bin Ahmad berkata, Abu Zur'ah Ar-Razi. Nama beliau Ubaidullah ibnu Abdul Karim kalau enggak. Ubaidullah ibnu Abdul Karim. Abu Zur'ah Ar-Razi. Ya. Ar-Razi itu nisbat kepada kota Roy, ya, sekarang Teheran, Iran. Ya. Ubaidullah ibnu Abdul Karim. Abu Zur'ah Ar-Razi. Abu Zur'ah Ar-Razi sezaman dengan Abu Hatim Ar-Razi, sezaman dengan Imam Al-Bukhari. Ya. Ini satu zaman semua. Ya betul. Ubaidullah bin Abdul Karim Ar-Razi. Kata Abdullah bin Ahmad, Abu Zur'ah berkata kepadaku, Ubaidullah bin Abdul Karim, abuka yahfadhu alfi hadis. Ya. Atau alfa hadis. Faqila lahu wa ma yudrik? Qala dzakartuhu fa akhadhtu alaihi al-abwab. Kata Abu Zur'ah kepada Abdullah bin Ahmad, bapakmu itu menghafal 1 juta hadis. Bapakmu menghafal 1 juta hadis. Maka ada yang bertanya kepada Abu Zur'ah, dari mana kamu tahu Imam Ahmad menghafal 1 juta hadis? Katanya, qala dzakartuhu, saya muzakarah dengan dia. Ya, muzakarah dengan Ahmad, fa akhadhtu alaihi al-abwab, maka saya mengambil darinya bab-bab, yakni hadis-hadis di setiap bab. Ya. Perhatikan maksudnya 1 juta hadis bukan 1 juta matan ya. Karena matan hadis Nabawi tidak sampai 1 juta. Paham ini? Maksudnya 1 juta hadis itu 1 juta jalan. Jadi kalau misalnya ada matan hadis 20 jalannya, itu dihitung 20. Matannya cuma 1. Paham ya? Ya, matannya cuma 1. Misalnya saya punya 10 guru. 10 guru ini beda jalannya tapi ketemunya di satu hadis yang sama. Itu dihitung 20, bukan dihitung 1. Paham ya? Itu maksudnya 1 juta hadis. Bukan maksudnya 1 juta hadis 1 juta matan, enggak. Karena matan hadis Nabawi enggak sampai 1 juta. Bahkan ratusan ribu pun tidak. Paham di sini? Kalau cuma matan ya, matan hadis. Ya. Sudah. Qala, ini menunjukkan kecerdasan dan hafalan beliau yang kuat, menghafal 1 juta hadis. Ya. Kalau mungkin ya, menghafal 1 juta matan mungkin lebih mudah dibandingkan 1 juta sanad. Ya kan, nama-nama orang masalahnya dan percabangannya kan begitu. Lebih susah menghafal 1 juta sanad dibandingkan 1 juta matan. Kalau matan kan ya kata-katanya jelas. Ini nama orang lah, inilah, terus lagi harus dihafal ketemunya di mana, ini meriwayatkan dari siapa, itu lebih sulit. Ini menunjukkan kekuatan hafalan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya. Dan hafalan adalah modal penuntut ilmu. Tidak ada ilmu kalau tidak dihafal. Kalau dia tergantung dengan bukunya, kemana-mana harus bawa buku. Nah, jelas ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, qara'na katsiran wa hafidna qalilan wa qara'na katsiran. Fantafa'na ya bima hafidna aktsara mimma qara'na. Atau qala rahimahullah. Kata beliau, kami itu menghafal sedikit, tidak banyak hafalan kami. Tapi bacaan kami banyak kami baca buku. Namun ternyata yang memberikan lebih banyak manfaat adalah yang kami hafal dibandingkan yang kami baca. Maka ini serius, ikhwani fillah azakumullah, ini serius. Butuh hafalan. Enggak bisa orang belajar bertahun-tahun tidak ada dihafal sama sekali. Enggak ada matan, enggak ada ini. Jelas ya? Yang sampai belajar bertahun-tahun masail dalam kitab Thaharah masih kepikiran apa ini. Ya. Paham ya? Karena itulah wajib menghafalkan mutun di tiap bidang. Fardu ain dalam tanda kutip bagi penuntut ilmu. Ya, nahwu hafal Ajurramiyah.
Mustalah hadis hafal Nukhbatul Fikar. Usul fikih hafal Waraqat. Fikih matan dasar misalnya matan Abu Syia. Ya. Tajwid Tuhfatul Atfal. Itu mutun-mutun yang mu'tamadah. Ya, mutun yang mu'tamadah. Yani semua ulama sebelum kita hafal itu matan. Ikuti jalan mereka. Ada? Semua ulama tanya, siapapun ulama, ini 5 matan mu'tamadah, artinya penuntut ilmu dimanapun itu belajar buku dasar ini dan mereka hafalkan. Hadis setidaknya misalnya Bulughul Maram atau minimal ya Bulughul Maram dalam mazhab Syafi'iyah. Jumlatul Ahkam dalam mazhab Hanabilah. Itu dia harus punya hafalan semuanya. Setelah Al-Qur'an tentu saja. Setelah Al-Qur'an, qawaid fiqhiyah. Jadi dia harus punya pegangan matan dalam semua disiplin ilmu. Kalau enggak dia tidak bisa. Karena ilmu agama itu sifatnya paralel, bukan satu jalur sendiri. Nahu sendiri, ini sendiri. Enggak, nanti dia akan ketemu di atas sana. Jadi kalau dia tidak punya pegangan di setiap bidang, mentok, akan berhenti pada satu titik. Dia butuh kepada buku. Siapa yang mau kemana-mana bawa buku? Ya. Dalam artian ilmunya ada di bukunya, ada masalah dengan bukunya, selesai masalah. Kan begitu. Maka menghafal, punya hafalan sedikit, walaupun matan dasar gitu, itu lebih baik dibandingkan banyak membaca. Banyak membaca. Ini penting. Ya, sifat para ulama terdahulu semuanya punya hafalan. Maka sedini mungkin, mumpung masih begini, mulai hafal dikit-dikit. Gak usah banyak-banyak. 1 bait 1 hari, ya 1 kalimat 1 jumlah 1 hari, diulang-ulangi, konsisten deh. 1 hari 100 kali. Gak usah, jangan bergerak dari tempatmu kalau belum baca, belum hafal. Setelah hafalkan, ucapkan hafalanmu 100 kali. Jangan bergerak dari tempat dulu. Cara menghafalnya, ambil satu matan yang mau dihafal, bagi saja 1 kalimat misalnya. 1 kalimat saja, tidak usah 1 baris 1 halaman. Jangan 1 paragraf, 1 kalimat. Jelas ya? Menghadap ke tembok, menghadap ke dinding, ya jangan menghadap ke tempat terbuka yang lapang pandangannya bisa lempeng sampai ke jauh, kan? Hadap ke dinding, baca dengan baik dulu, tidak usah dihafal, baca dengan baik lafaznya. Cara pengucapannya benar, jelas ya. Rekam dengan mata, dengan kepala, ini bentuknya karena kita mata itu merekam. Kita masih ingat teman kita SD dulu mukanya gimana kan? Karena sering kita lihat. Ya. Maka ketika melihat yang mau dihafal, itu mata juga diperhatikan itu bentuknya, tata letaknya, ini. Supaya kalau pas mau menghafal, kita lupa, kita ingat posisi, ini kata ini di sini, kata ini di sini, kan begitu. Jadi merekam dengan mata. Terus ketika dibaca jangan suara kecil, bukan cara yang benar menghafal itu. Nah, diangkat suaranya, ditinggikan suaranya, supaya telinga juga ikut merekam suara. Jelas ya? Kalau perlu dia salin, ditulis, supaya tangannya juga punya memori. Dia nulis juga. Kalau dia sudah hafal, selesai masalah, udah ulangi 100 kali. Jangan bergerak dari tempat kalau belum 100 kali. Baik? Kalau mau dikurangi misalnya dia lumayan lah hafalannya ya, mungkin dia kurangi 50 kali. Silakan. Tapi yang jelas jangan baru sudah kau hafal selesai, baru 2 kali, 3 kali dia ulang. Itu belum dihafal namanya 2-3 kali. Baik ya? Karena 2-3 kali mungkin bertahan seminggu, bulan depan sudah dilupa itu. Maka jangan pindah ke hafalan berikutnya sampai selesai. Ya. Banyak waktu, jadi jangan terburu-buru dalam menghafal. Kuncinya menghafal adalah sedikit menghafal, banyak meroja. Itu kuncinya kalau mau konsisten hafalan. Hafalan apapun, sedikit menghafal, perbanyak meroja. Paham ya? Perjalanan ke masjid, store hafalannya. Ya, ucapkan sendiri. Pulang ke masjid juga sama, sudah 2 kali. Jadi hafalan sedikit, kemudian meroja diperbanyak. Jangan menumpuk semua itu ilmu datang masuk, enggak ada yang dimeroja. Ya, akhirnya numpuk saja di buku. Iya. Baik. Yang kedua, qala Abdul Razzaq. Abdul Razzaq berkata, Abdul Razzaq ini guru Imam Ahmad, Abdul Razzaq bin Hammam, ya, As-San'ani, gurunya Imam Ahmad di Yaman.
ma ra'aitu ahadan afqaha wala awra'a min Ahmad ibn Hanbal. Saya belum pernah melihat orang yang lebih faqih dan lebih wara', zuhud dibandingkan Ahmad bin Hanbal. Afqah. Ya. Qala Syafi'i, kata Imam Syafi'i rahimahullah, kharajtu minal Baghdad fama khalaftu fiha rajulan afdala wala a'lama wala afqaha wala atqa min Ahmad ibn Hanbal. Kata Imam Syafi'i, saya meninggalkan Baghdad menuju Mesir. Ini terakhir kali beliau di Baghdad ya. Ya, beliau pergi tinggalkan Baghdad menuju Mesir. Saya keluar meninggalkan Baghdad dan tidak meninggalkan di Baghdad orang yang lebih utama, lebih berilmu, lebih faqih, lebih bertakwa dibandingkan Ahmad bin Hanbal. Ya. Fama khalaqtu fiha rajulan afdala wala a'lama wala afqaha wala atqa min Ahmad bin Hanbal. Qala Syafi'i rahimahullah, ya Aba Abdillah, idza sahha indakumul haditsu fa akhbiruna hatta narji'a ilaihi, antum a'lamu bil akhyari bil akhbari sihahi minna. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata kepada Imam Ahmad, muridnya, ya, muridnya sendiri, wahai Abu Abdillah, kalau kamu ada tahu hadis sahih, sampaikan kepada kami agar kami bisa menggunakannya, beramal dengannya. Kamu lebih tahu tentang hadis sahih dibandingkan kami. Dibandingkan kami. Baik. Di sini jangan disalahpahami ya, bahwa Imam Syafi'i rahimahullahu taala tidak paham hadis atau minim pengetahuannya tentang hadis. Enggak. Cuma memang fokus Ahmad dalam keliling mengumpulkan hadis lebih banyak dibandingkan Imam Asy-Syafi'i, kan begitu? Ya. Tapi bukan berarti Asy-Syafi'i bukan muhaddis. Kata sebagian orang Imam Syafi'i itu dalam hadis hasanul hadis. Imam Ahmad thiqah, Imam Malik thiqah, Imam Abu Hanifah dhaif. Ya. Nah, kalau Imam Abu Hanifah sahih, beliau dhaif dalam riwayat. Tapi mengatakan Imam Syafi'i hasanul hadis, ini ucapan yang tasawul. Lihat sampai sini. Ucapan yang tasawul. Beliau punya ijtihadat dalam ilmu mustalahul hadis. Lihat sampai sini. Ya, beliau punya hafalan dan tidak ada orang yang paling afdal yang meriwayatkan dari Imam Malik kecuali Imam Syafi'i. Tidak ada orang yang lebih utama yang meriwayatkan dari Imam Malik kecuali Imam Asy-Syafi'i. Ya, beliau menghafal Muwatta sebelum berumur 10 tahun. Beliau punya dhabat yang kuat, thiqah dalam riwayatan. Cuman memang kalimat ini menunjukkan bahwa Ahmad lebih mengumpulkan banyak hadis. Karena memang Syafi'i fokusnya bukan ke situ. Bukan rihlah untuk apa? Mencari hadis kemana-mana. Imam Ahmad memang keliling, betul-betul keliling. Memang tujuannya untuk mengumpulkan hadis. Maka ucapan Imam Syafi'i mengatakan bahwa kalau ada hadis kamu tahu dan belum sampai kepada saya, sampaikan. Dan ini bukan hanya sifatnya Imam Syafi'i, semua ulama seperti itu. Bahkan Imam Ahmad sendiri ada hadis yang beliau tidak tahu. Bagaimana betapapun beliau usaha mengumpulkan semuanya, tetap ada hadis yang luput. Dalam Musnad Imam Ahmad ada hadis-hadis, atau dalam buku-buku Sunan ada hadis yang tidak ada di Musnad Imam Ahmad. Jadi ini sifatnya semua ulama. Tidak ada satupun yang berkumpul padanya semua hadis. Termasuk Imam Syafi'i. Karena itu kata beliau, kalau kamu tahu ada hadis sahih, sampaikan kepada kami. Bukan maksudnya kalau saya dapat hadis, saya nggak tahu sahih atau tidak, saya tanya kepada kamu, kalau kamu bilang sahih kita amalkan. Enggak. Bukan itu maksudnya. Paham ya? Imam Syafi'i ya bisa sendiri. Mujtahid beliau rahimahullah dalam hadis sekalipun. Beliau bukan hanya mujtahid dalam fikih, tapi beliau mujtahid dalam hadis. Mujtahid mutlak, mujtahid dalam bahasa. Itu makna mujtahid mutlak. Mujtahid dalam semua disiplin ilmu. Paham ya? Baik. Maka Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i thiqah. Iya, thiqah dalam riwayatan. Jelas ya? Hadisnya sahih. Kemudian di ucapan ini juga memberikan kesan kepada kita bahwa seorang faqih itu adalah dokternya, sementara muhaddis itu kayak apotekernya. Apoteker itu kan fungsinya menyediakan obat. Jelas ya? Obat. Obat itu ibarat hadis-hadis. Nih, ada obat macam-macam. Tapi siapa yang menentukan
obat ini untuk penyakit ini, terus untuk penyakit ini dosisnya kayak gini, aturan minumnya kayak gini, dokter yang menentukan. Maka seorang muhaddis kalau dia cuma pakar di bidang hadis tapi tidak faqih, itu dia akan tersesat. Paham ya? Dia akan tersesat kalau tidak paham fikih. Nah, maka muhaddis tanpa usul fikih hanya akan tersesat di dalam lautan hadis yang dia banyak tahu. Dia bisa mensahihkan, dia bisa mengatakan ini dhaif, ini sahih. Tapi kalau dia tidak paham usul fikih, dia bukan seorang faqih, dia hanya akan tenggelam dengan ribuan hadis yang dia tahu dan dia tidak bisa ngapa-ngapain. Ketika hadis ini bertabrakan dengan hadis ini, maknanya dia mau apakan? Ya kan? Ketika ini hadis umum, ini juga hadis umum. Yang mana yang didahulukan? Keumuman hadis ini atau keumuman hadis ini? Ketika ada yang bertabrakan, dari mana dia tahu ini nasikh, ini mansukh, dan seterusnya. Maka seorang muhaddis tanpa usul fikih hanya akan kebingungan dalam lautan dalil. Dia tidak akan bisa memanfaatkannya dengan baik. Dan Imam Syafi'i rahimahullah faqih. Kata beliau, kalau kamu tahu ada hadis sahih yang saya belum tahu, sampaikan biar kami gunakan itu. Jelas ya? Allahu a'lam bissawab. Ya, Imam Ahmad tentu saya juga faqih ya. Ini tidak menunjukkan Imam Ahmad bukan faqih, sudah berlalu. Cuma maksudnya Imam Syafi'i rahimahullah punya keunggulan dalam fikih. Ya, dibandingkan Imam Ahmad rahimahullah. Baik. Berikutnya adalah perkembangan mazhab Al-Hambali. Kita sudah sebutkan ini Al-Hambali atau Al-Hanabilah. Ini salah satu apa? Hambali Al-Hanabil jamaknya ya, Al-Hanabilah. Nah, ini dua mustalah yang biasa digunakan untuk mazhabnya Imam Ahmad, Hambali atau Al-Hanabilah. Kalau penyebutan banyak ulama. Disebutkan di atas at-ta'sis pendiri mazhab Al-Imam Ahmad. Ya, kemudian an-naqal yang mengutip, yang menukil riwayat-riwayat fikih dari Imam Ahmad namanya Ashabul Masail. Orang-orang yang bertanya kepada Imam Ahmad. Al-Jama' yang menghimpun semua kutipan-kutipan itu, nukilan-nukilan itu ada Al-Khallal rahimahullah, akan disebutkan nanti. Kemudian yang mulai meringkas kutipan-kutipan tersebut adalah Al-Kharqi. Ya. Dan yang terakhir At-Taq'id yang menjadikannya sebuah kaidah adalah Ibnu Hamid. Ya. Perhatikan ya. Dari keempat imam mazhab itu yang membuat buku fikih sendiri dari awal sampai akhir. Jelas ya? Jadi fikih ini langsung diambil dari imamnya secara tertulis, bukan lewat fatwa-fatwa kumpulan fatwa. Memang tertulis dari awal sampai akhir, ini fikih saya, gitu ya. Terus yang menulis rumusan kaidah mazhabnya, cara berdalilnya, usulnya itu cuman mazhab Syafi'i, gak ada yang lain. Jelas ya? Makanya keotentikan fikih kepada pendirinya yang paling otentik adalah Imam Asy-Syafi'i. Semua otentik, cuman yang paling otentik adalah Imam Asy-Syafi'i. Kenapa? Dia sendiri yang nulis. Paham sampai sini? Dia sendiri yang nulis. Abu Hanifah rahimahullah, beliau punya kitab fikih tapi bukan dari awal sampai akhir. Imam Malik bahkan kita tidak tahu beliau punya kitab fikih. Yang ada kitab hadis, Muwatta. Imam Malik. Imam Ahmad juga tidak pernah menulis kitab fikih dari awal sampai akhir. Hanya potongan-potongan seperti Kitabul Asyribah tentang minum. Jelas ya? Itu pun kitabnya hadis, kumpulan hadis-hadis, bukan kitab fikih. Paham ya? Hanya Imam Syafi'i rahimahullah yang memang betul-betul menulis kitab fikih dari Thaharah sampai hadis, Kitabul Paham ya? Jadi jelas keotentikannya ini dari Syafi'i gitu. Jelas. Terus kalau murid-muridnya, kalau ashabul madzhab mengatakan apa sih kaidahnya imam kita dalam memahami dalil? Ini kalau ada ayat kayak gini, ada hadis kayak gini, bagaimana cara memahaminya? Paham ya? Nah, yang menulis secara otentik, yang to the point langsung, yang menulis begini cara saya berdalil hanya Imam Syafi'i. Yang lain, Imam Ahmad, Abu Hanifah dengan Imam Malik, jelas mereka punya cara. Cuman cara itu tidak mereka tuliskan. Itu dipahami oleh apa? Murid-muridnya. Oh, Imam Ahmad melihat hadis ini, ketika mendapati hadis ini pendapat beliau adalah begini. Berarti cara beliau memandang kayak gini. Jadi sifatnya apa? Pemahaman dari murid-murid, bukan ditulis langsung oleh Imam Ahmad.
Paham sampai sini? Otentik, iya otentik. Tapi kalau dibilang yang mana yang paling otentik, Imam Syafi'i, karena langsung dia tulis, bukan hasil pemahaman apa? Murid-muridnya, bukan. Memang ada beberapa kawaid yang mungkin yang Imam Syafi'i tidak sebut, ya mau tidak mau harus dipahami oleh murid-muridnya dari amal Imam Syafi'i. Jelas sampai sini? Ya. Misalnya dalam masalah apakah Imam Syafi'i berhujjah dengan qiraah syadzah. Ya, qiraah syadzah. Ini termasuk hal yang difahami oleh ashabnya dari amalannya Imam Syafi'i, tidak tertulis langsung, wallahu alam. Tapi tidak banyak yang seperti itu. Kebanyakan kawaidnya Imam Syafi'i sudah beliau tuliskan sendiri sehingga murid-muridnya tidak perlu ini bagaimana caranya beliau pahami. Ini sudah ada, tinggal ngikutin saja. Jelas sampai sini? Jadi mazhab itu langsung dibentuk sendiri oleh Imam Asy-Syafi'i. Beda dengan yang lain yang membentuk mazhabnya Ahmad, Malik, Abu Hanifah, murid-muridnya yang membentuk. Dalam tanda kutip yang membentuk. Jadi mereka yang memahami dari apa? Ijtihadnya imamnya. Nah, sama seperti di sini. Lihat ya. Al-Madhabul Hambali ya, punya 3 fase, daurut ta'sis, daurut tahrir wa tanqih, dan daurut istiqraril madhab. Yang pertama daurut ta'sis, pembentukan mazhab. Al-Imam Ahmad lam yaktub mazhabahu, beliau tidak menulis mazhabnya. Sama seperti Malik, sama seperti Abu Hanifah rahimahullah tidak menulis mazhabnya. Beda dengan Imam Syafi'i yang memang dia tulis pendapat-pendapatnya dari awal sampai akhir secara tertib. Bahkan beliau menulis 2 kali. Jelas ya? Beliau menulis bahkan 2 kali. Di Baghdad mazhab qadimnya beliau tulis Kitabul Hujjah, di Mesir Mazhabul Jadid ditulis dari awal sampai akhir. Usul fikihnya juga, kawaidnya juga sama 2 kali ditulis. Ar-Risalah Al-Qadimah sama Risalah jadi lengkap. Lengkap. Bisa dipertanggungjawabkan langsung kepada Imam Asy-Syafi'i langsung. Baik. Jadi Imam Ahmad rahimahullah lam yaktub mazhabahu. Beliau tidak menulis mazhabnya. Kemudian yang kedua Ashabul Masail. Ya, Ashabul Masail ini orang yang bertanya kepada Imam Ahmad. Nah, dari jawaban-jawaban dari fatwa-fatwa inilah mereka merangkum, mereka membuat apa? Oh, begini caranya Imam Ahmad. Siapa mereka? Oh, banyak. Ada Abu Daud. Abu Daud siapa? Abu Daud As-Sijistani, penulis kitab Sunan Abi Daud. Beliau itu muridnya Imam Ahmad. Beliau punya soalan Abi Daud, pertanyaan-pertanyaan Abu Daud kepada Imam Ahmad. Sampai lagi ibnahu, 2 anaknya Imam Ahmad, yaitu Abdullah dengan siapa kemarin? Hambal ya kalau nggak salah. Iya. Iya. Namanya anaknya Muhammad, kalau nggak salah Hambal satu. Iya. Satunya yang terkenal tadi Abdullah. Kedua anaknya ini merupakan periwayat muridnya Imam Ahmad langsung. Jadi langsung bertanya pada Imam Ahmad, ada masalah nanya. Nah, kumpulan jawabannya Imam Ahmad inilah yang kemudian difahami oleh murid-muridnya. Oh, begini kaidahnya Imam Ahmad dalam berdalil, dalam memahami dalil. Paham ya? Baik. Kemudian ada Al-Kausaj. Ini juga termasuk murid beliau rahimahullah. Ini Ashabul Masail namanya. Baik, yakni yang minta fatwa, yang bertanya langsung kepada Imam Ahmad. Masailnya kepada Imam Ahmad random. Kadang masalah fikih, masalah hadis juga ada, macam-macam. Masalah akidah juga ada. Baik. Kemudian ada Al-Khalal rahimahullahu taala, Abu Bakar Al-Khalal, kalau salah kunyanya Abu Bakar. Beliau menulis kitab Al-Jami'. Nah, ini Jami' ini kemudian apa yang dinamakan Jami'? Beliau yang menghimpun semua kutipan tanya jawabnya itu. Dia kumpulkan semuanya. Dia rangkum semuanya. Al-Khalal. Nah, kemudian ada gulamnya Al-Khalal. Saya nggak paham di sini apa maksudnya gulam Khalal. Biasanya seorang dikatakan gulam karena banyak sebab. Mungkin karena dia budaknya beneran, atau karena ngikut dari lama belajar sampai dikatakan gulamnya dia. Padahal bukan budaknya, cuman karena ngikut terus gitu. Atau mungkin murid seniornya atau gimana, Allah alam. Ya, punya kitab Zadul Musafir. Baik. Kemudian karena banyaknya kutipan-kutipan, maka datanglah Al-Kharqi mengarang kitab Al-Mukhtasar, meringkas. Nah. Kemudian ada Al-Hasan Ibnu Hamid Tahdzibul Ajibah, menyusun
jawaban-jawaban Imam Ahmad. Ini wallahu alam, mungkin maksudnya di sini menyusun menjadi abwab fiqhiyah atau yang lain. Yang mana dari jawaban-jawaban tersebut dibuatlah taqid. Taqid itu membuat kaidah, dari kata kaidah, qa'ada, taq'idan, ya, atau qa'ada, yuqa'idu taq'idan. Qa'ada artinya membuat kaidah. Dari sinilah diketahui kaidah-kaidahnya Imam Ahmad. Baik. Fase yang kedua ini dari daurah ta'sis sejak dari Imam Ahmad rahimahullah dalam tanda kutip memulai mazhabnya sampai tahun 403 Hijriah. Ya, 403 Hijriah. Kemudian yang kedua daurah tahrir wa tanqih. Fase penyeleksian, ya, dan pengeliminasian. Yang mana yang mazhabnya Ahmad, mana yang bukan. Di sini ada sejumlah ulama. Yang pertama Al-Qadhi Abu Ya'la. Beliau punya kitab Ar-Riwayataini wal Wajhain. Ini mengumpulkan jawaban Imam Ahmad yang berbeda-beda. Misalnya Imam Ahmad ditanya, apa hukumnya ini? Kali di satu tempat beliau jawab A, di tempat lain beliau menjawab B. Itu namanya riwayatain. Dua riwayat dari Imam Ahmad. Paham ya? Kalau dalam mazhab Syafi'i, ucapan imamnya disebut dengan istilah qaul. Qaul. Kalau di sini dalam mazhab Ahmad kelihatannya disebut dengan kata riwayat. Makanya biasa disebut dalam buku-buku fikih muqarrar dikatakan riwayatun an Ahmad. Riwayat dari salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad rahimahullah masyhur ya. Beliau kadang ditanya satu pertanyaan yang sama 5 jawabannya. 5, kadang 4, kadang 3 gitu. Ya, ini semua tergantung ilmu yang baru masuk. Kadang beliau menjawab dengan ini berdasarkan ilmu itu. Besok-besok bulan depan ditanya lagi masalah yang sama, ada ilmu yang baru beliau tahu, beliau jawab dengan jawaban berbeda dan seterusnya. Ya. Wal wajhain ini wajah itu adalah pemahaman murid-muridnya Ahmad kepada jawabannya Imam Ahmad. Kan bisa jadi mereka berbeda dalam memahami, kan begitu. Ya, itu namanya wajhain. Dalam mazhab Syafi'i juga sama. Ucapan mutaqaddimin yang memahami kalamnya Asy-Syafi'i itu juga namanya apa? Wajh. Kemudian ada Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, Al-Muqni. Punya kitab Al-Muqni. Ini fikih mazhab ya. Kalau fikih muqarrarnya Ibnu Qudamah Al-Mughni. Ma'ruf. Kitab Al-Mughni itu fikih muqarrar sama seperti Majmu' dalam Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i. Tapi fikih mazhabnya Ibnu Qudamah Al-Muqni. Kemudian datang Ibnu Taimiyah. Ya, punya kitab Al-Muharrar. Ibnu Taimiyah di sini bukan Ibnu Taimiyah cucu ya. Ibnu Taimiyah kakek. Yang kita tahu Ibnu Taimiyah Syekhul Islam, penulis Aqidah Wasithiyah, itu Ibnu Taimiyah cucu. Paham ya? Ibnu Taimiyah Al-Hafid. Kalau ini Ibnu Taimiyah yang menulis Muharrar itu Ibnu Taimiyah Al-Jad, yang kakeknya, bukan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bukan. Jelas ya? Jadi Ibnu Taimiyah 2 dalam mazhab Hanabilah, cucu sama kakek. Yang terkenal cucunya. Jelas ya? Yang terkenal cucu. Penulis Wasithiyah, penulis Tadmuriyah, ya. Kakeknya beliau faqih, lebih cenderung ke fikih, lebih terkenal di fikih. Nah, Al-Muharrar. Al-Muharrar inilah yang kemudian disyarah. Al-Muharrar ini fikih hadis ya. Fikih hadis sama kayak Bulughul Maram. Al-Muharrar ini yang kemudian disyarah oleh Imam Syaukani menjadi Nailul Awtar. Ya. Al-Muharrar ini. Iya, lapas. Kemudian Ibnu Muflih, ini ma'ruf, beliau rahimahullah imam dalam mazhab Hanabilah. Ibnu Muflih rahimahullah punya kitab Al-Furu'. Punya kitab Al-Furu'. Baik. Kemudian ada Al-Mardawi, punya kitab Al-Insaf. Al-Mardawi. Ya. Punya kitab Al-Insaf. Kemudian ada Al-Hajjawi, sampai sini ya sudah, Al-Mardawi. Baik. Ini semua fase penyeleksian mana yang sah sebagai mazhab Hambali, mana yang bukan. Ya. Kemudian yang terakhir daur istiqraril mazhab. Fase di mana mazhab sudah terbentuk, sudah fix gitu. Di sini ada 4 ulama. Yang pertama Al-Hajjawi rahimahullah punya kitab Al-Iqna. Punya kitab Al-Iqna. Ibnu Najjar yang kedua punya kitab Al-Muntaha.
Kemudian Mar'i Al-Karmi punya kitab Ghayatul Muntaha, dan yang terakhir yang keempat Al-Buhuti, beliau punya kitab apa ini? Kasyaful, saya lupa cara bacanya ini kitab. Kasyaful Qina atau Qina. Dengan saya ada pembahasan terkait namanya, saya lupa. Ya, coba dicari ya. Kasyaful Qina atau Qina, lupa. Labas. Nah ini kalau 4 orang ini kalau dalam mazhab Syafi'i ya itu kayak Ibnu Hajar, ya Ar-Ramli, ya atau mungkin sebelumnya kayak Nawawi, Ibnu Rafi'i. Ini ulama-ulama Hanabilah belakangan, menurut yang saya dengar dari pembelajarnya ya, ini mereka berbeda pendapat mengenai yang mana yang mu'tamad dalam mazhab Hambali. Kalau 4 orang ini berbeda pendapat, jelas ya. Ada yang mengatakan kalau 4 orang yang berbeda pendapat, yang mu'tamad adalah Al-Hajjawi. Yang mu'tamad adalah yang Hajjawi. Yang dikatakan adalah Al-Hajjawi itu yang mu'tamad dalam mazhab Hanabilah. Ada yang mengatakan yang mu'tamad adalah Al-Buhuti. Ya. Nah, ya wallahu alam bisawab. Yang jelas ini di enggak paham saya, enggak terlalu paham terkait dengan Hanabilah. Ini bisa ditanyakan ke yang fokus ke mazhab Hanabilah. Yang jelas 4 orang ini memang tidak pendapat mu'tamad dalam mazhab Hanabilah tidak keluar dari 4 orang imam ini. Paham? Wallahu a'lam bissawab. Sudah. Kemudian di situ ada dalam kanan di bawah, ba'du hadhil asma yutlaqu ala aktsar min syakhsin. Sebagian nama-nama ini ada yang digunakan oleh lebih dari 1 orang. Ya, seperti kayak tadi Ibnu Taimiyah ada Ibnu Taimiyah Al-Hafid sama Ibnu Taimiyah Al-Jadd. Al-Jadd kakek, Al-Hafid cucu. Baik. Sudah ya. Ini selesai penjelasan secara global terkait dengan keempat mazhab. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullahu ta'ala. Sekarang masuk kepada pembahasan yang penting dan menjadi isu di zaman-zaman belakangan ini. Terkait dengan hukum tamadzhub. Apa hukumnya bermazhab dalam fikih? Apa hukumnya bermazhab dalam fikih? Baik. Disebutkan di situ al-kalam anit tamadzhubi mulakhasun min risalah doktorah bi Jami'atil Imam bi unwan at-tamadzhub lid Dr. Khalid Ar-Ruwaiti. Pembahasan seputar tamadzhub ini adalah ringkasan dari risalah doktorah, disertasi doktoral di Jami'ah Imam Ibnu Saud dengan judul At-Tamadzhub karya Dr. Khalid Ar-Ruwaiti. Ini kesimpulannya beliau diambil di sini. Baik. Sebelum masuk dalam pembahasan apa hukum bermazhab, di sini beliau menyebutkan dulu, beliau mau mentahrir khilaf. Apa itu mentahrir khilaf? Menjelaskan ini nih pokok khilaf kita. Kalau yang ini tidak, ini kita sepakat gitu. Paham ya? Jadi ini penting, mentahrir khilaf itu penting. Jangan sampai masuk ke dalam sesuatu ya yang dia belum paham apa sih letak yang diperselisihkan. Paham ya? Jangan sampai dia mengatakan ini pokoknya berselisih, semua masalah ini kita berselisih di sini. Padahal enggak, cuma 1 poin, yang lainnya sepakat. Maka tahrir al-khilaf, tahrir mahallul khilaf ini penting. Mana sih yang diperselisihkan dan mana yang disepakati. Itu namanya tahrir mahallul khilaf. Ya. Nah, di sini penulis menyebutkan dulu apa mahallul ittifaq. Yang disepakati dulu. Paham ya? Ini tidak ada ulama yang berbeda pendapat di sini. Kata beliau, mahallul ittifaq fi mas'alatit tamadzhub. Poin-poin yang disepakati oleh semua ulama dalam masalah hukum bermazhab. Dalam bermazhab. Apa masalah pertama yang disepakati? Yang pertama dhammut ta'assub. Mereka semua sepakat mencela fanatisme terhadap mazhab. Sepakat. Nanti akan disebutkan ada 3 pendapat ya. Ada yang mengatakan wajib bermazhab, ada yang mengatakan boleh bermazhab, tidak wajib, dan ada yang melarang bermazhab.
Nanti ini 3 pendapat. Nah, 3 pendapat ini sepakat pada 5 perkara yang disebut di sini. Sepakat semuanya. Yang pertama, semuanya sepakat mencela fanatisme dalam bermazhab. Bahkan yang mewajibkan bermazhab pun mencela ini. Ya. Bagaimana itu bentuk fanatisme mazhab? Bimuwalatil insani manhum ala mazhabihi wa muadatu atba'il madhahibil ukhra. Fanatisme mazhab adalah seorang hanya loyal kepada yang semazhab dengannya dan memusuhi orang yang beda mazhab dengannya. Ini sepakat tercela. Sepakat ulama ini tercela. Baik, bahkan walaupun ulama yang mewajibkan mazhab, mereka mengatakan kalau begitu tidak boleh, tercela. Jelas ya? Karena mazhab ini hanyalah metode untuk sampai kepada apa? Kepada kebenaran. Nah, yang seperti ini yang kita bisa katakan mereka ini mazhab ini berjalan di rel yang berbeda, ya, tapi akan keluar di satu titik yang sama. Ya, atau misalnya ada berapa jalur tol, nanti ketemunya di pintu tol sana ketemu. Nah, ini yang cocok kalau analogi seperti ini, karena semuanya kan menginginkan kebenaran. Maka tidak boleh seorang memusuhi orang di mazhab sebelah. Tidak boleh. Belajar saja mazhabmu dengan baik, ya. Tapi loyalnya kepada siapa? Kepada kaum muslimin, kepada penuntut ilmu. Dari mazhab manapun dia tetap loyal. Yang penting dia muslim. Jangan memusuhi orang yang beda mazhab dengan dia. Hanya gara-gara misalnya yang satunya misalnya masalan kunut, satunya tidak, beda mazhab, kemudian apa? Baku musuh. Enggak boleh, itu sepakat ulama tercela. Sepakat ulama apa? Tercela. Satunya mengatakan boleh mengaji untuk orang meninggal, satunya mengatakan tidak boleh. Saling baku musuh. Ini hukumnya haram. Sepakat ulama ini haram. Kenapa? Karena masalah sampai bacaan Quran kepada orang meninggal atau tidak, masalah fikih ya, bukan masalah akidah sama sekali. Para ulama berbeda dari zaman dahulu. Paham ya? Maka tidak boleh seorang memusuhi orang yang apa? Beda mazhab dengannya. Ini namanya fanatisme mazhab. Hukumnya tercela dan diharamkan menurut kesepakatan para ulama. Yang kedua, yang disepakati, qabulu wujudil madzahibil fiqhiyatil arba'ah wa adamu da'wati ila ilghaiha wa tarki kutubiha. Sepakat para ulama akan wajibnya menerima keberadaan keempat mazhab. Yani ini sudah menjadi realita. Terima saja. Memang ada 4 mazhab di tengah kaum muslimin. Baik, qabul, menerima wujudil madzahibil fiqhiyal arba'ah. Menerima keberadaan eksistensi keempat mazhab. Terima saja, itu realitanya. Itu faktanya di lapangan. Ada mazhab-mazhab fikih. Maka apa? Wa adamu ad-da'wati ila ilghaiha. Jangan kemudian menyerukan ayo kita kembali kepada Quran dan Sunnah, tinggalkan semua mazhab-mazhab ini. Nah, ini sepakat ulama, enggak boleh kayak gitu. Dan sampai sini? Ya, mengajak menyuruh untuk menyingkirkan semua mazhab, wa tarki kutubiha, meninggalkan buku-buku mazhab, kita langsung Quran hadis saja. Ini kebodohan. Ya, mana ada orang sekarang yang bisa langsung ke Al-Quran hadis? Ya kan? Al-Quran itu firman Allah. Banyak sekali rahasia di dalam. Jelas sampai sini? Ya, ada orang tidak tahu bahasa Arab, baru belajar Alfiyah saja, langsung memahami Quran, kan tidak bisa. Ulama sekaliber Syafi'i, Ahmad saja masih berbeda dalam memahami ayat. Satu ayat beda difahami. Bagaimana caranya orang belakangan mengatakan ayat kan jelas, hadis kan jelas. Orang satu ayat satu hadis, kadang 3 ulama beda cara memahaminya, menunjukkan itu tidak jelas. Karena seandainya jelas, tidak mungkin mereka apa? Berbeda pendapat, kan begitu. Allah Ta'ala mengatakan tentang pembatal wudu, aulamastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Kata Imam Ahmad, kata Imam Abu Hanifah, menyentuh ke perempuan maksudnya berhubungan suami istri. Itu yang membatalkan wudu. Kata Imam Ahmad, Imam Syafi'i, menyentuh perempuan yang bukan mahram, itu membatalkan wudu. Kata Imam Ahmad, menyentuh perempuan dengan syahwat. Kalau tidak syahwat, walaupun bukan mahram, tidak batal. Kan begitu. Imam Malik juga seperti itu pemahamannya. Nah, ini padahal satu ayat. Tapi ternyata apa? Pemahaman mereka berbeda. Nah, bagaimana caranya ada orang belakangan bisa langsung ke Quran kita pahami sendiri? Ya, bunuh diri. Ya, sampai sini. Nah, inilah makna kalimat para ulama memahami Quran dan hadis dengan pemahaman apa?
dengan pemahaman as-salaf. Siapa salaf? Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Mereka lah salaf. Jadi jangan ada orang belakangan langsung buka Bulughul Maram maksud hadisnya ininya Al-Qur'an tafsirnya ini. Enggak bisa, belum mampu dan tidak mampu. Jelas sampai sini? Maka cara yang dimaksud adalah kembali kepada Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf, yakni dengan pemahaman para a'immatul madzhab. Mereka lah salaf. Siapa lagi kalau bukan mereka? Lewat jalur mana itu ilmu datang kalau bukan lewat 4 imam ini? Enggak ada. Lewat jalur mana coba? Kalau bukan lewat 4 imam ini. Ya kan? Maka mereka lah salaf, pemahaman mereka lah yang kita ikuti dalam memahami Quran dan Sunnah, dan pemahaman mereka tertuang lewat mazhab-mazhab mereka. Paham ya? Baik. Dan kalau seorang mengatakan saya mau fikih mazhabnya Syafi'i atau saya mau belajar mazhabnya Hambali, boleh. Sahabat juga Nabi begitu dulu. Sahabat-sahabat yang tinggal di Kufah, ada nggak yang mengamalkan pendapatnya Ibnu Abbas atau Ibnu Umar? Tidak. Yang tinggal di Kufah ikut kepada pendapatnya Ibnu Mas'ud. Itu mazhabnya mereka. Ulama-ulama tabi'in, kibarut tabi'in ikut kemana? Ke Ibnu mazhabnya Ibnu Mas'ud secara umum. Yang di Mekah juga begitu, ikut ke Ibnu Abbas. Yang di Madinah juga ikut kepada Ibnu Umar. Jadi tidak apa-apa seorang itu mengkhususkan pada dirinya mazhab ulama tertentu yang dia percayai. Tidak apa-apa, itu amalan salaf. Paham ya? Ulama salaf, amalan para sahabat, tabi'in seperti itu. Mereka membatasi, kita ikut Ibnu Mas'ud saja, kita ikut ini saja. Boleh, tidak ada masalah. Paham ya? Baik, maka hal yang disepakati yang kedua adalah mereka semua sepakat untuk menerima eksistensi dan keberadaan keempat mazhab dan tidak menyuruh untuk meninggalkan mazhab. Ya. Paham ya? Tidak menyuruh untuk meninggalkan mazhab. Gimana cara yang meninggalkan mazhab? Ya, semua buku-buku tidak dipelajari, langsung ke buku ke ayat Quran dan dengan hadis. Ya, gimana cara memahaminya dengan benar? Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, yang juga disepakati, al-mutamadzhibu idza balagha rutbatal ijtihad wa khalafa madhhaba imamihi li rujhani ghairihi faqad ahsan. Al-mutamadzhib, seorang yang mengikuti mazhab tertentu. Misalnya dia mengikuti mazhab Ahmad, mazhab Syafi'i, Abu Hanifah, Malik, ya. Ini namanya mutamadzhib, orang yang bermazhab. Kalau dia sudah sampai dalam jenjang ijtihad, idza balagha rutbatal ijtihad, dia kan tadinya cuma ngikut-ngikut tuh. Dia belajar sampai pada tingkat apa? Mujtahid juga. Wa khalafa madhhab imamihi, kemudian dia menyelisihi mazhab imamnya li rujhani ghairihi, karena dia memandang yang lain lebih rajih, mazhab lain lebih rajih, faqad ahsan, maka dia telah melakukan hal yang terbaik. Boleh seorang itu meninggalkan mazhab imamnya, memilih mazhab yang lain kalau dia sampai pada jenjang apa? Ijtihad. Dan itu yang dilakukan oleh murid-muridnya para imam. Boleh. Bukan maksudnya bermazhab itu harus ikuti 100% pendapatnya imamnya, tidak boleh tinggalkan. Oh, bukan itu maksudnya bermazhab. Dan ketika seorang meninggalkan mazhab imamnya, mengikuti mazhab yang lain, bukan berarti orang itu tidak bermazhab. Bukan, tetap dia bermazhab. Cuman dalam masalah itu dia lebih memilih pendapat lain karena lebih rajih menurut ijtihadnya dia. Lihat Imam Abu Yusuf dan Al-Qadhi Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani. Ini disebut dengan Sahiba Abi Hanifah, dua murid seniornya Abu Hanifah. Oh, beliau berdua ini punya banyak pendapat yang menyelesaikan imamnya. Tapi beliau tetap seorang Hanafiyah. Berdua ini tetap Hanafi. Tapi pendapat-pendapat beliau banyak menyelisih Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i punya gurunya, muridnya Imam Al-Muzani. Al-Muzani punya pendapat-pendapat yang menyelisih mazhab Syafi'i, menyelisih pendapat gurunya banyak. Jelas sampai sini? Iya. Dalam mazhab apa misalnya Ahmad, ya. Mazhabnya Malik, mereka punya murid-murid yang tidak mengikuti semua pendapat Imam Ahmad. Ada yang diselisih. Maka kalau seorang pengikut mazhab tertentu, dia sudah sampai pada jenjang ijtihad dan dia memandang bahwa ini lebih rajih berdasarkan dalil-dalil yang lain, maka silakan dia boleh keluar dari mazhabnya dalam masalah itu untuk mengikuti mazhab lain. Baik.
Sudah ya, ini saya kira dulu 3 poin dulu mahal ittifaq terkait dengan masalah tamadzuk. 2 yang lain kita akan jelaskan bismillah. Ya, naktabi hadzal qadar sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.